Oke, kemudian ketika di sini untuk guru PKN di sini juga sudah nggak ada. Sobat calon guru semuanya, untuk seleksi P3K Guru 2024 di sini nanti diurutkan untuk penentu kelulusan dan juga urutan penempatan, yaitu didahulukan untuk pelamar prioritas, kemudian dilanjutkan ke XTHK 2, kemudian non ASN di data BKN dan juga guru sekolah negeri. Kemudian juga yang terakhir adalah lulusan PPG. Nah, di sini kita sudah membuat untuk simulasi penempatannya pada video sebelumnya, nanti akan kita sematkan di kartu video ini. Nah, tentunya di sini teman-teman bertanya-tanya nih, kalau misalkan pelamar prioritas ini sudah tidak ada di kabupaten kita, kalau misalkan STHK 2 sudah nggak ada, kemudian kalau misalkan tenaga non ASN terdaftar di database BKN, kira-kira bagaimanakah skema penempatannya? Dan pada video ini kita akan mencoba melakukan pembahasan, yaitu kira-kira seperti apa skema kelulusan P3K Guru 2024 jika sudah tidak ada lagi pelamar prioritas di daerah kita. Nah, tentunya nanti seluruh guru honorer ini nanti akan bersiap untuk terima SK P3K 2024. Apakah nanti memungkinkan untuk pelamar umum bisa mendaftar? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat-sobatnya, di sini untuk mekanisme seleksi P3K Guru di sini sudah diatur, yaitu pada Kemenpan RB nomor 348 ya tahun 2024. Ya, mana di sini untuk pelamar ini dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Nah, di sini tidak ada nih yang namanya passing grade atau nilai ambang batas, teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan, yaitu bagi yang pertama yaitu pelamar prioritas. Nah, pelamar prioritas ini siapa saja? Ini sudah kita bahas nih pada video sebelumnya. Pelamar prioritas itulah guru-guru yang sudah lulus passing grade seleksi P3K Guru tahun 2021 ya. Kemudian dilanjutkan ke XTHK 2, kemudian dilanjutkan ke non ASN yang terdaftar di database BKN, kemudian dilanjutkan untuk guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan juga aktif mengajar. Kemudian yang terakhir dilanjutkan untuk lulusan PPG, teman-teman. Dan menurut mekanisme ini, bagi teman-teman yang di sini nanti ternyata formasinya sedikit, formasi mapel yang linear dengan ijazahnya, maka pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan kalau misalkan kita lihat kondisinya seperti ini, yaitu untuk judul di atasnya ya, kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K, berarti yang bisa mendaftar P3K Guru tahun 2024 itu hanya terdiri dari kriteria pelamar ini, yaitu pelamar prioritas, kemudian XTHK 2, kemudian non ASN di database BKN dan juga guru sekolah negeri, serta lulusan PPG. Berarti yang nggak termasuk dalam kategori ini nggak bisa mendaftar ya sepertinya. Dan terkait tentang siapa saja yang nggak bisa daftar P3K Guru 2024 sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, terkait tentang pertanyaan teman-teman di depan tadi, di sini kita anggap saja suatu perumpamaan ya sebagai contohnya. Ya, pada di sini untuk urutan dari kriteria pelamar dan juga pengisian formasi ini misalkan saja di penerimaan P3K Guru 2024 untuk di Kabupaten A. Nah, di sini untuk urutannya sudah kita urutkan ya, yaitu didahulukan untuk pelamar prioritas. Nah, pelamar prioritas itu terdiri dari THK 2 guru sekolah, yaitu THK 2 yang sudah lulus passing grade. Kemudian non ASN sudah lulus passing grade, kemudian lulusan PPG sudah lulus passing grade, dan juga guru swasta sudah lulus passing grade. Ini adalah hasil seleksi tahun 2021. Setelah itu dilanjutkan ke XTHK 2, kemudian dilanjutkan ke guru honorer terdaftar di database BKN, dan juga dilanjutkan untuk guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 2 tahun ya, dan juga dilanjutkan untuk yang terakhir ini adalah untuk yang lulusan PPG. Jadi misalkan saja kita ambil contoh untuk yang pertama, di sini adalah misalkan untuk formasi dari guru kelas SD ini kan ada 100 ya. Kalau misalkan di sini formasi guru kelas SD ini ada 100, kemudian ternyata di Kabupaten A untuk XTHK 2 ini masih ada 2 misalkan. Nah, berarti di sini masih ada sisa 98 ya. Nah, 98. Misalkan saja untuk pelamar prioritas atau guru lulus passing grade di guru sekolah negeri itu di sini ada 4. Maka di sini akan didahulukan di sini. Nah, kemudian di sini ada lulusan PPG ada 1 misalkan. Kemudian di sini ada guru swasta ada 2. Kemudian misalkan untuk XTHK 2 di sini ada 1, kemudian guru honorer terdaftar di database BKN ini ada
misalkan ada 8 ya. Nah, kemudian untuk guru sekolah negeri di sini ternyata ada 80. Nah, kemudian di sini untuk lulusan PPG di sini ada 2. Berarti formasinya udah habis kan? Jadi kalau misalkan jumlah formasi guru kelas adalah 100, kemudian di sini dari seluruh kriteria pelamar di sini ada, nah maka penempatannya adalah kira-kira seperti ini. Nah, misalkan saja untuk guru PAI, yang mana di sini THK 2 misalkan sudah nggak ada, misalkan di sini sudah nggak ada ya, di sini nggak ada, misalkan sudah 0. Kemudian untuk pelamar prioritas di sini seluruhnya guru lulus passing grade, baik itu dari unsur THK 2 maupun juga non ASN ini 0. Kemudian lulusan PPG juga nggak ada, guru swasta ini juga nggak ada. Kemudian kalau misalkan di sini masih ada XTHK 2, tentunya di sini nanti diketahui masih ada atau enggaknya itu adalah ketika teman-teman itu melakukan pendaftaran. Nah, makanya teman-teman di sini kan nanti ketika pendaftaran dibuka itu dari BKN dan juga Kemenpan RB itu kan diwajibkan untuk mendaftar ya. Sekaligus juga untuk istilahnya tuh presensi ya, bahwa kita itu masih ada dan masih berminat untuk menjadi seorang guru. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman misalkan non AS misalkan guru swasta ya, guru swasta lulus passing grade tapi nggak daftar ya, nanti dianggap nggak ada di sini. Jadi nanti kalau misalkan di pelamar prioritas urutan atas ini sudah nggak ada, maka penempatan dilanjutkan kepada urutan di bawahnya. Nah, misalkan guru PAI di sini pelamar prioritas yang sudah lulus passing grade sudah nggak ada, maka dilanjutkan nih, yaitu ke XTHK 2. Apakah ada XTHK 2 yang mendaftar? Misalkan di sini ada 1 misalkan. Berarti di sini dari 10 formasi tinggal 9 saja ya sisanya. Kemudian guru non ASN terdaftar di database BKN, maka di sini misalkan saja yaitu ada 2. Nah, berarti di sini 2 diberikan di sini ya secara urutan. Kemudian untuk guru sekolah negeri di sini yaitu terdapat ada misalkan ada 6 nih. Nah, ada 6. Kemudian berikutnya lulusan PPG di sini adalah misalkan nggak ada yang daftar, berarti di sini nanti masih ada sisa formasi 1 ya. Nah, untuk sisa formasi tentunya nanti akan dilakukan optimalisasi. Terkait optimalisasi ini sudah kita bahas ya pada video sebelumnya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, berikutnya untuk guru PJOK nih. Guru PJOK di sini untuk pelamar prioritas ini sudah nggak ada. Kemudian di sini sudah nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Kemudian untuk yang XTHK 2 itu di Kabupaten A ini sudah nggak ada nih, sudah diangkat semuanya. Kemudian ternyata di sana sudah nggak ada guru honor yang terdaftar di database BKN, misalkan 0. Nah, berarti di sini untuk guru honor sekolah negeri yang mana di sini jumlahnya misalkan adalah yaitu ada 13, maka di sini nanti beliau itu mereka berpeluang nih diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, kemudian di sini untuk lulusan PPG di sini ada 2 nih. Nah, berarti nanti bisa diangkat semua ya. Oke, kemudian ketika di sini untuk guru PKN, guru PKN di sini juga sudah nggak ada. Ini nggak ada, ini juga nggak ada, kemudian di sini nggak ada. Kemudian di sini ada misalkan itu adalah untuk guru PKN, guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 2 tahun. Ini terdapat ada 6. Nah, ada 6. Nah, maka di sini nanti 6 ini akan diangkat. Jadi kalau misalkan di sini untuk kriteria secara urutan di atas sudah nggak ada, artinya sudah lulus semuanya, maka untuk penempatan ini diberikan untuk kriteria yang ada di bawahnya. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan di sini guru TIK ya, guru TIK di sini ada, yaitu tidak ada. Kemudian di sini yang P1 nggak ada, kemudian ini juga nggak ada, kemudian di sini nggak ada. Kemudian di sini juga nggak ada. Berikutnya di sini guru honorer yang terdaftar di database BKN di sini ternyata ada 4. Misalkan ada 4 seperti ini. Berarti di sini nanti bagi teman-teman yang masuk dalam kategori ini, di sini nanti kan untuk formasinya tinggal 2 nih. Nah, formasinya ada 2. Kemudian untuk pelamarnya ini ada 4. Berarti yang 2 ini nanti akan diambil 2, yaitu peringkat teratas. Ini untuk diangkat menjadi P3K ya. Nanti akan diangkat menjadi P3K full time, sedangkan yang di sini 2 ini nanti akan dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, syaratnya apa supaya teman-teman diangkat? Syaratnya ketika pendaftaran dibuka ya harus mendaftar. Nah, mendaftar itu bukan hanya sekedar membuat akun, login, tapi juga harus melakukan pendaftaran sampai diakhiri pendaftaran ya, di halaman resume.
termasuk juga upload berkas-berkas pendaftarannya. Nah, terkait tentang tutorialnya nanti kita akan sajikan ya untuk khusus P3K. Untuk tutorial selama ini di channel saya ini, di channel calon guru ini CPNS itu sangat banyak banget ya. Mungkin sebagai referensi itu adalah kira-kira alurnya seperti itu. Oke, kira-kira seperti ini untuk mekanismenya. Kalau misalkan pelamar prioritas itu sudah nggak ada, maka akan diturunkan yaitu ke kategori berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya.